Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa mawala wala hawla wala quwata illa billah, amma ba'd. Bapak-bapak, ibu-ibu, para pengurus masjid yang saya hormati, 1 jam ke depan saya diberi waktu untuk membicarakan hal-hal yang berkaitan dengan masjid. Tentu waktu ini terasa sedikit karena sebenarnya banyak aspek yang harus kita bicarakan dalam kaitan dengan masjid. Karenanya nanti bisa diselenggarakan pelatihan dengan durasi waktu yang lebih panjang, mau sehari, mau 2 hari, melibatkan masjid-masjid lain, pengurus masjid lain dikumpulkan, sehingga kita bisa menyamakan persepsi, menyamakan pemahaman antar pengurus masjid. Saya menulis buku tentang masjid, alhamdulillah ada 10 judul. Mulai dari panduan memakmurkan masjid, melayani jamaah masjid, ada petunjuk teknis manajemen masjid, ada manajemen remaja masjid, sampai manajemen masjid berbasis contoh. Buku ini penting untuk dibaca oleh para pengurus masjid. Nggak mesti beli, baca. Karena ada orang udah beli buku tapi belum dibaca, plastiknya juga belum dilepas. Cuma kalau mau baca, bagusnya beli dulu ya. Karena kalau minjem suka lupa mulangin, bahkan malah munyain. Bang, buku saya mana bang? Yang dipinjam 2 minggu yang lalu. Saya minjem buku. Enggak, saya nggak minjem buku. Lah kan yang 2 minggu yang lalu, lah itu bukannya bapak ngasih katanya. Dipinjemin dibilang dikasih. Baik. Masjid itu penting. Setidaknya ada 2 isyarat dari Nabi yang memberi isyarat pentingnya masjid. Pertama, peristiwa Isra dan Mi'raj. Itu peristiwa disebut minal Masjidil Haram ilal Masjidil Aqsa. Dari masjid ke masjid. Tidak disebut dari Mekah ke Palestina, tapi disebut dari masjid ke masjid. Jadi peristiwa sepenting Isra Mi'raj disebut dari masjid ke masjid, bukan dari Mekah ke Palestina. Lalu waktu hijrah yang kedua, hijrah dari Mekah ke Madinah. Rasul mampir di satu kampung namanya Kuba. Beberapa hari mampir di Kuba, ternyata mampirnya bikin masjid yang kemudian diberi nama dengan Masjid Kuba. Nanti sampai di Madinah bikin lagi masjid, Masjid Nabawi. Ini isyarat pentingnya masjid. Sesudah masjid itu didirikan, masjid itu harus difungsikan dengan baik. Kalau disederhanakan, fungsinya itu ada 3. Pengurus masjid harus paham setidaknya ada 3 fungsi masjid. Pertama, fungsi ubudiyah, fungsi peribadatan. Fungsi peribadatan berarti kaum muslimin mau beribadat di masjid. Fakta menunjukkan yang mau beribadat di masjid itu tidak banyak.
Yang sholat berjamaah 5 waktu itu sekitar paling 10% kalau dibandingkan dengan Jumat. 10%. Ini mesti dikoreksi, mesti diteliti mengapa jamaah kita 10% saja yang mau sholat berjamaah di masjid. Fungsi ubudiyah. Nanti dalam kaitan dengan pengurus masjid harus menyelenggarakan aktivitas peribadatan, melayani jamaah untuk beribadat. Layani jamaah untuk beribadat. Kadang-kadang masih belum optimal pelayanan terhadap jamaah dalam kaitan dengan peribadatan. Satu. Yang kedua, fungsi tarbiyah, fungsi pendidikan, fungsi pembinaan. Semua jamaah harus mendapatkan pembinaan. Tapi jamaah yang kita bina itu tidak lebih dari 10%. Kalau ukurannya pengajian, majelis taklim, yang sholat berjamaah 10%, yang ikut pengajian kurang dari 10%. Kalau umpama pengajian habis maghrib sampai isya, yang sholat maghrib 4 saf, yang dengerin ceramah begitu. Itu artinya kalau sholat berjamaah 10% dari total jamaah tadi, maka yang ikut pengajian itu 5%. Bahkan di masjid kalau jamaah yang dengerin ceramah pengajian itu ada 50 orang, itu rasanya udah banyak. Begitu. Nah, aspeknya keilmuan. Oleh karenanya masjid harus menonjol aktivitas keilmuannya. Dan pembentukan karakter. Dari ilmu itu harus terbentuk karakter. Itu yang kedua, fungsi ubudiyah. Yang ketiga adalah fungsi ijtimaiyah, fungsi sosial kemasyarakatan. Masjid itu harus memainkan peran sosial dan masjid itu dirasakan manfaat sosialnya oleh jamaah. Cuma orang merasakan manfaat sosial masjid kalau besok mau lebaran. Kenapa? Di masjid ada beras gratis. Kalau hari raya Idul Adha, kenapa? Karena ada daging gratis. Padahal nggak ada daging gratis. Yang ada daging kambing, daging sapi. Daging gratis ada nggak? Tapi fungsi sosial masjid itu bukan cuma urusan perut, bukan urusan makan minum. Apa saja orang punya masalah, mestinya masjid membantu menyelesaikan, mengatasi, mencarikan jalan keluar dari masalah itu. Ya setidaknya orang mau curhat. Masjid itu melayani orang mau curhat. Pak, Bapak pengurus masjid kan ya? Iya, kebetulan. Kebetulan kenapa? Saya ini lagi ada masalah. Saya pengen ngomong sama Bapak
mungkin Bapak bisa membantu memecahkan masalah saya. Pengurus masjid mestinya langsung respon. Oh iya, ayo kita ngomong di mana nih ya enaknya. Ada ruangannya, hidupin AC-nya biar supaya nyaman. Minum Pak, silahkan. Ini ada kue, ada buah, makan dulu. Begitu pengurus masjid. Ini malah nggak begitu, Pak. Kalau ada masalah jangan ngomong sama saya. Saya juga banyak masalah. Padahal Nabi sebagai imam masjid, pengurus masjid, itu Nabi memperhatikan ini orang kayaknya ada masalah. Nabi panggil, ajak ngomong, tanya, ternyata betul ada masalah. Nabi carikan jalan keluar atas masalah itu. Begitu. Makanya Nabi itu kalau 2 hari, 3 hari orang tidak nampak di masjid, Nabi itu bertanya-tanya, mencari tahu kenapa dia tidak datang. Kalau kita makan enggak ya. Dikasih tahu sama jamaah, Pak, Bapak itu kayaknya udah berapa hari ini enggak kelihatan dah. Ah, dia emang begitu orangnya, angin-anginan. Angin-anginan. Mestinya dicari tahu, iya ya. Kayaknya udah 3 hari ini dia enggak nampak. Gitu. Coba kita datang. Jangan di WA. Datang. Ketika datang ternyata dia sakit atau keluarganya sakit. Jadi ketika datang bawa sesuatu. Bawa pisang kayak sesisir. Bawa jeruk kayak 2 kilo gitu. Ini pengurus masjid kalau datang yang dibawa bukannya begitu. Yang dibawa map. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Siapa tuh yang datang? Oh, pengurus masjid. Bawa map. Gitu. Dibukain pintu. Masuk Pak. Silakan duduk. Ini ngomong-ngomong mau ada kegiatan apa lagi Pak? Nah gitu. Ya biasalah, namanya juga mau bulan Ramadan. Gitu. Coba kalau bawa pisang dibilang apa? Tumben ya gitu. Baik. Nah, ketika pengurus masjid ingin melaksanakan fungsi masjid, ingin mewujudkan fungsi masjid, itu ternyata banyak problematikanya. Ada problematikanya. Saya sederhanakan dari banyak orang nanya segala macam itu saya sederhanakan menjadi 9. Problematika masjid itu ada 9. Pertama, pengurus dan jamaah belum memahami masalah kemasjidan. Makanya yang ini bilang boleh, yang itu bilang nggak boleh. Yang ini setuju, yang itu enggak setuju. Nah, itu karena belum ada kesamaan persepsi, kesamaan pemahaman. Makanya harus disamakan ini pemahaman, persepsi. Caranya baca bukunya tentang masjid. Selenggarakan pelatihan, penataran, apalah namanya, tentang masjid, atau nonton bareng, bukan sepak bola, nonton bareng ceramah, seminar, manajemen masjid di YouTube banyak. Ketik aja manajemen masjid Ustadz Ahmad Yani, nah, nanti muncul.
Tapi Ustadz Ahmad Yani ada juga yang lain. Ada Ustadz lain namanya Ustadz Ahmad Yani juga. Gitu. Muncul juga di YouTube. Gitu. Emang begitu, nama kalau bagus banyak yang make. Nah, gitu. Ini dibilang pasaran. Nah. Kalau Joko Widodo kayaknya cuma satu. Gitu. Kalau Ahmad Yani banyak. Baik. Rapat. Itu kan dalam rangka menyamakan persepsi. Maka pengurus masjid harus rapat. 2 bulan sekali deh rapat. Kalau nggak bisa 2 bulan sekali ya sebulan sekali. Oh? Yang kedua, pengurusnya belum solid. Pengurusnya belum solid. Kalau susunan pengurus dari pembina, penasehat, ketua, terus itu berapa orang semua? Hah? 60. Yang ngurusin masjid berapa orang? Itu namanya belum solid. Tercantum 60 tapi yang ngurusin masjid 3 orang. 3 orang itu adalah berapa persen jadinya? 5%. Pantas jamaahnya cuma 5%, sama pengurusnya juga 5%. Nah, jadi itu namanya tidak solid. Belum lagi konflik antar pengurus. Sesama pengurus konflik. Akhirnya ngambek. Ngambek aja kagak datang-datang. Kayaknya Bapak sekarang jarang ke masjid deh. Ngapain ke masjid? Lah kan Bapak pengurus. Pengurus apa? Gue punya pendapat, enggak didengar. Ya, kalau enggak akur sama pengurus, itu jangan menyebabkan kita tidak datang ke masjid. Datang ke masjid itu urusan kita dengan Allah. Enggak cocok sama pengurus soal lain. Jadi pengurusnya belum solid. Partisipasi jamaah rendah. Ini juga problem. Saya membagi jamaah itu menjadi 3. 1 jamaah inti. Jamaah inti itu adalah pengurus. Maka sebagai pengurus, sebagai jamaah inti, itu dia jadi tenaga penggerak. Pengurus itu tenaga penggerak. Namanya tenaga penggerak harus aktif, bergerak. Kalau ini gelas diisi kopi, diisi susu, diisi gula, diisi air panas, apa sudah otomatis jadi segelas kopi susu yang enak? Belum. Kenapa? Belum diaduk. Nah, ini namanya pengurus nih, dia mesti ngaduk. Ngaduk itu berarti menggerakkan. Karena menggerakkan mesti aktif. Begitu. Lah ini malah pengurus yang harus digerakkan. Bukan dia jadi penggerak, dia malah yang harus digerakkan. Nah, ini jamaah inti. Yang kedua jamaah utama. Jamaah utama itu warga muslim di sekitar masjid. Warga muslim di sekitar masjid. Kalau masjid ini namanya Masjid Perumahan Karawaci, Pila Ilhami. Pila Rizki. Pila Rizki Ilhami. Kalau di sono kan cuma Pila Ilhami ya. Berarti di sono dapat ilham. Kalau di sini rizki juga, berarti iya.
dapat rezeki juga, dapat ilham juga. Nah, warga muslim di Villa Rizki Ilhami ini ada berapa? 100%. 100% itu berapa kakak? Nah, satu kakak itu totalnya jadi semuanya berapa orang? Gitu. Yang lansia berapa? Ini sekarang nggak mau disebut lansia. Nah, yang senior berapa? Yang muda, yang remaja, yang anak-anak, yang balita, itu dihitung semua itu. Itu namanya jamaah utama. Merekalah yang kita harapkan untuk memakmurkan masjid ini. Nah, yang ketiga jamaah umum. Jamaah umum berarti siapa aja boleh memakmurkan masjid ini. Tapi nggak bisa diharap. Misalnya ada tamu sholat di sini, nggak, silahkan. Habis sholat ada ceramah, ada pengajian, si tamu bertahan dengerin ceramah, boleh. Tapi nggak bisa diharap. Yang diharap itu jamaah inti dan jamaah utama. Maka jamaah inti dan utama ini itu harusnya didata. Ada berapa laki, ada berapa perempuan, ada berapa anak-anak, dan seterusnya. Soalnya ada masjid, Pak pengurus, usul, saya tuh kalau ke masjid sana tuh saya seneng. Karena di sana ada banyak anak-anak yang belajar, baca Iqra segala macam itu, TPA, rame tuh masjid sama anak-anak. Saya pengen di sini ada juga kayak begitu. Di sini sepi. Oh iya, dibuka pendaftaran. Gak ada yang daftar. Dibuka pendaftaran gak ada yang daftar. Kenapa? Lah ini masjid komplek pensiunan. Udah gak ada lagi anak kecil. Gitu. Yang ada cucu, gak tinggal di sini cucu. Tadi pembawa acara pakai data lama, Bu. Nah, memperkenalkan saya tapi pakai data lama. Cucunya dibilang 3, padahal saya udah punya cucu 7. Iya. Emang begitu zaman sekarang. Berita basi masih bisa digoreng. Oh, gitu. Baik. Ini partisipasi jamaah masih rendah. Gimana caranya menggairahkan jamaah? Program yang tidak variatif atau tidak sesuai kebutuhan. Ya contohnya tadi itu, bikin TPA. Ada yang daftar. Emang nggak dibutuhkan kalau di sini TPA. Kenapa? Di sini nggak ada anak-anak. Gitu. Jadi tergantung kondisi jamaahnya. Umpama seluruh komplek ini jamaahnya ada 500 misalnya. Ada berapa orang yang masih buta huruf Al-Quran? Kita nggak tahu. Husnuzon aja, baik sangka. Masa iya udah gede nggak bisa baca Quran? Itu kan husnuzon. Kalau didata, oh ternyata masih banyak. Misalnya ada orang umur 60 tahun belum bisa baca Quran, kenal huruf juga enggak. Ya kalau begitu programnya pemberantasan buta huruf. Baca Iqra. Makanya yang bagus masjid itu punya ruangan, punya kelas. Untuk yang 60 tahun belajar Iqra, baca Iqra, itu di kelas itu. Ini tempatnya nggak ada, akhirnya apa? Dipakai tempat sholat di ruangan peribadatan begini. Kadang-kadang ada aja orang komentar,
Udah 60 tahun baru baca Iqra. Kalau saya yang dengar komentar itu, saya komentari lagi. Biar aja Pak, dia baca Iqra meskipun 60 tahun. Karena dulu zaman dia kecil itu nggak ada buku Iqra. Oh gitu. Bener kan? Waktu dia kecil nggak ada buku Iqra. Adanya An In Un, Ban Bin Bun, Tan Tin Tun. Baik. Jadi program ini harus sesuai dengan kebutuhan jamaah. Cuma selama ini nggak begitu, orang bikin aja kegiatan, pengajian bikin aja pengajian, ustadz diundang, udah selesai, rutin begitu. Jadi banyak ini pengurus masjid yang terjebak pada rutinitas. Orang nanya, kenapa sih yang ceramah ustadz itu? Nggak tahu. Itu sih mau-maunya ketua aja. Gue juga sebenarnya nggak setuju. Nah, anggota pengurus ngomong begitu. Baik. Yang ketiga, yang kelima, sumber daya manusia yang kurang. Masjid tidak punya cukup sumber daya manusia, SDM. SDM itu misalnya muazzin, orang yang azan. Kalau di zaman Nabi siapa yang azan? Hah? Bilal. Enggak ada hilafiyah tuh, di mana-mana saya nanya begini, jawabannya sama, Bilal. Kalau di masjid kita yang azan siapa? Siapa aja yang mau. Enggak bisa siapa aja yang mau, mesti ditetapkan. Sehingga nanti dia bertanggung jawab. Kalau siapa aja yang mau, ya kalau lagi mau ya dia azan. Kalau enggak ya dia santai. Kok belum juga ada yang azan? Udah jam 12:10. Akhirnya dia datang ke masjid. Azan. Di masjid sana udah iqomat, di sini baru azan. Makanya ada ibu-ibu nanya, Pak Ustadz, saya kan mau pergi. Karena mau pergi, saya sholat dulu. Masjid yang jauh udah azan, langsung aja saya sholat. Karena berarti udah masuk waktu. Udah selesai saya sholat, udah siap-siap mau berangkat, masjid dekat rumah malah baru azan. Itu sholat saya sah apa enggak Pak Ustadz? Oh, gitu. Ada tuh yang nanya begitu. Baik. Apalagi imam. Itu SDM masjid tuh, imam. Masjid harus punya imam. Imamnya yang standar, yang memenuhi kriteria. Kriterianya apa? Bacaannya bagus. Bukan iramanya, tajwidnya, makhorijul hurufnya. Nah, itu baca Qur'annya bagus. Punya ilmu. Imam itu harus berilmu. Karena imam itu harusnya menjadi rujukan. Dalam masalah-masalah agama, orang merujuknya kepada imam setempat. Sekarang karena di masjid nggak ada imam yang bisa menguasai ilmu agama, akhirnya nanyanya ke ustadz lain-lain. Mungkin nelpon, mungkin WA dan sebagainya. Apalagi akhlaknya baik. Imam itu harus punya akhlak yang baik, karena dia harus bisa diteladani. Dia harus disukai. Orang harus suka sama imam. Cuma imam ini nggak disukai. Kenapa? Akhlaknya jelek. Akhlak jelek bagaimana? Umpama ada orang datang mau sholat jamaah, udah iqomat, imam sudah di tempatnya,
Jamaah udah baris. Ini yang baru datang lihat-lihat siapa tuh yang jadi imam. Pak Abdul Hamid. Saya nggak suka kalau Pak Abdul Hamid yang jadi imam. Dia pulang lagi. Di tengah jalan ketemu orang yang juga mau ke masjid. Loh, kok pulang Pak? Batal? Enggak. Habis imamnya Pak Abdul Hamid, saya nggak suka. Emang kenapa nggak suka? Utang sama gua kagak bayar-bayar. Janji melulu nggak dibayar. Itu namanya imam tidak disukai. Akhlaknya jelek. Saya pernah diundang mengisi acara manajemen masjid di kantor Angkasa Pura di bandara. Diundanglah masjid-masjid sekitar. Ada dari Teluk Naga, ada dari Batu Ceper, ada dari Rawa Bokor, apa segala macam itu. Sekitar bandara. Ada pertanyaan, Pak Ustadz, di masjid kami imam itu bacaannya bagus, juara MTQ tingkat kecamatan, ilmunya ada, SAG dia. Apa SAG? Oh, kirain sarjana alam gaib. Cuma akhlaknya Pak Ustadz. Kenapa akhlaknya? Kalau malam minggu itu kadang ada orang hajatan. Orang hajatan nanggap dangdut. Si imam ini naik ke panggung, nyawer. Ya saya bilang kalau nyawernya kepada Roma Irama mah nggak apa-apa. Nah, ini nyawernya kepada penyanyi wanita, pakaian ala kadarnya. Ya itu namanya akhlaknya jelek tuh imam. Baik. Jangankan imam, marbot aja jangan yang begitu mah. Ini SDM imam. Belum lagi hari Jumat, sholat Jumat itu khotib, mesti ada khotib. Maka masjid harus punya khotib. Cuma kan banyak masjid nggak punya khotib. Khotib diundang dari mana-mana, ya nggak apa-apa. Tapi harus ada khotib setempat. Nah begitu. Cadangan khotib aja nggak ada. Maka saya kalau mau khutbah itu jam 11 saya udah nyampe. Bahkan kalau lalu lintas lancar sebelum jam 11 sudah nyampe. Sering sekali tuh jam 11 nyampe itu nggak ketemu siapa-siapa. Untung masjidnya nggak dikunci. Masuk saya ke masjid, sholat sunat, masih panjang waktu, saya baca Quran, mungkin 1 juz dapat. Begitu. 11:30 pengurus masjid nelpon atau WA, nanya dia, Pak Ustadz posisi di mana? Saya udah duduk paling depan, nanya posisi di mana. Kenapa? Dia nanya dari rumah. Itu contoh. Nah, tapi kalau ketemu pengurus, senang sekali tuh pengurus. Alhamdulillah Pak Ustadz udah datang. Saya Pak Ustadz kalau 11:30 khotib belum datang, saya bisa jantungan Pak Ustadz. Nah, ya saya ngerti karena nggak ada cadangan. Mestinya ada cadangan. 5 menit lagi waktu masuk, khotib belum datang, pengurus tenang karena ada cadangan. Di situ pentingnya cadangan. Cuma cadangan yang nggak tenang.
Waduh, jadi juga gua khutbah nih. Gue juga belum siap sebenarnya. Oh, masa cadangan belum siap? Cadangan itu seperti pemain bola cadangan. Bagaimana? Udah siap banget gitu. Udah pakai sepatu, udah pakai kostum lengkap, bahkan pemanasan kan gitu. Khotib cadangan udah siap mestinya, duduk paling depan, pakaiannya rapi, layak tampil, materi khutbah udah dikuasai, begitu. Kalau perlu berdoa, mudah-mudahan khotibnya nggak datang. Masa gue cadangan melulu? Ini SDM, Pak. Banyak lagi SDM yang lain yang terkait dengan masjid. Marbot yang biasa bersih-bersih masjid itu pun harusnya di training. Ini kan pada kerja kantoran ya, kerja kantoran. Ada gedungnya kantor, ada gedungnya, ada cleaning service-nya, ada. Tanya cleaning service tuh, Mas, kerja jadi cleaning service tuh ada trainingnya nggak? Ada, Pak. Berapa lama tuh training? Saya pernah nanya 3 minggu. Ngapain aja tuh 3 minggu? Oh, diajari, dikasih tahu bagaimana membersihkan keramik, bagaimana membersihkan marmer, bagaimana membersihkan kaca, bagaimana membersihkan stainless, dan sebagainya. Ada ilmunya, begitu. Marbot kita nggak pernah di training, sembarangan aja tuh. Kadang-kadang keramik di WC, di tempat wudhu itu sudah kuning berkerak, ngebersihinnya susah. Dibeli cairan, sebut saja mereknya apa, Fixal, Porstek, dan sejenisnya. Semprot, siram, bersih. Cuma itu merusak keramik. Keramik sudah tidak mengkilat lagi. Nah, itu begitu. Baik, itu SDM. Mekanisme kerja yang belum baik. Pekerjaan tertumpu pada satu orang. Nah, maka harus ada mekanisme kerja. Rapat, raker, nah itu fungsinya itu. Siapa mengerjakan apa? Sehingga tidak ada pengurus masjid yang nganggur, nggak ada pengurus masjid yang bingung. Kenapa? Semua sudah diatur mekanisme kerjanya. Maka ada struktur, ada uraian kerja dari struktur itu. Itu kan kadang-kadang strukturnya ada, orangnya dicantumkan, uraian kerjanya nggak ada. Makanya pengurus kadang-kadang bingung. Pak, kalau nggak salah di masjid Bapak jadi wakil ketua ya? Iya, saya wakil ketua. Kok kayaknya Bapak nggak aktif dah? Ya kan saya wakil. Orang ketuanya aktif, apa yang bisa saya wakili? Kan begitu. Sorry nih wakil ketua. Nah, itu namanya wakil ketua yang bingung. Wakil sekretaris bingung, wakil bendahara bingung. Padahal ada tugasnya masing-masing. Nah, maka di buku saya, misalnya petunjuk teknis manajemen masjid, itu ada contoh struktur dan uraian kerjanya. Nanti baru tempatkan orangnya. Ini seringkali strukturnya ada, orangnya ada, uraian kerja nggak ada. Akhirnya si pengurus
ngambil kesimpulan sendiri apa yang harus dia kerjakan. Saya suka ngasih contoh, Romdani, lu gue dengar sekarang jadi pengurus masjid. Iya, gue jadi pengurus masjid. Jadi apa lu? Gue jadi humas. Humas? Iya. Memang kenapa lu jadi humas? Gue juga kagak tahu. Nah. Mungkin karena gue tukang jalan kali. Nah. Jadi si Romdani persepsinya dia ditunjuk jadi humas karena dia tukang jalan. Ya iya, humas zaman dulu begitu. Rasa memiliki terhadap masjid yang rendah. Dia tidak punya rasa memiliki terhadap masjid. Padahal masjid itu harus ada rasa memiliki kita, seperti kita punya rasa memiliki rumah. Tapi jangan dijual tuh masjid. Rasa memiliki saja. Masjid dijual, emang kenapa? Kan ini punya gua, punya rame-rame tahu. Kalau orang ada rasa memilikinya seperti rumah, meskipun rumahnya tidak begitu bagus, dia betah di masjid. Makanya orang beriman itu di masjid dia seperti ikan di dalam air. Bagaimana ikan dalam air? Senang. Tapi kalau orang munafik di masjid itu seperti burung dalam sangkar. Gitu. Meskipun sangkarnya terbuat dari bambu. Emang siapa yang bikin sarang dari emas? Sangkar dari emas. Emas palsu kali dari Antam. Iya. Emas mah nggak bisa dipalsuin, gitu. Tapi anehnya bikin emas palsu, gitu. Baik, fasilitas dan dana yang belum memadai. Masjid nggak punya fasilitas yang memadai. Untuk beragam aktivitas itu sering tidak ada fasilitas tempatnya. Orang mau curhat, di mana curhat? Itu kan perlu ruangan tertutup biar nggak didengerin orang. Ini curhat di sini, di ruang sholat, lagi ngobrol, tiba-tiba orang datang nimbrung, mau diusir, salah nggak diusir, ini omongan rahasia. Nah, mestinya kan ada ruangannya tuh yang begitu-begitu. 60 tahun mau baca buku Iqra, nah itu mesti punya ruangan. Karena dia malu juga. Belum lagi dana. Masjid itu banyak yang tidak bisa berkembang karena kesulitan dana. Padahal masjid itu ada kegiatan dulu, nanti baru ada dananya. Kalau pegawai negeri ada duit dulu, baru ada kegiatan. Kalau masjid kegiatan dulu, baru ada duitnya. Mau bikin masjid atau renovasi masjid, anggarannya 2 miliar. Ada pengurus masjid di Bekasi nanya sama saya, Pak Ustadz, ini masjid udah lama, udah kurang layak, mengkhawatirkan, maka kita mau renovasi total. Anggarannya 2,5 M. Sekarang ini baru ada 100 juta. Bagaimana nih Pak Ustadz? Saya bilang 100 juta mulai saja. Masa nggak cukup bikin pondasi 100 juta? Bisa nggak pondasi 100 juta? Mulai aja. Nanti kalau udah mulai, orang baru ngeh gitu. Akhirnya orang nyumbang, orang bantu. Ada yang ngasih uang, ada yang ngasih material. Ya beli aja semen 10 sak.
Lalu tolong diantar ke masjid. Udah. Pak, ini ada semen 10 sak. Dari siapa? Siapa ya? Pokoknya disuruh ngantar kemari. Ya udah, diterima. Gak penting dari siapa, yang penting semennya yang perlu. Begitu. Jadi urusan dana jangan bingung, jalan aja dulu. Saya jadi pembina di Masjid Raya Al-Insan, Patal Senayan. Itu mau renovasi tempat wudhu. Karena udah enggak, masjidnya udah lama lah. Dari tahun 80-an. Tapi kan belum ada duitnya. Ya seadanya aja dulu. Ternyata si pemborong, udah saya kerjain aja dulu, nanti bayarnya terserah mau nyicil. Gitu. Publikasikan, dipoto nih kerjaan. Ada aja tuh orang nyumbang. Bangunannya selesai, bayarnya belum selesai. Udah selesai, meskipun bayarnya belum selesai, si pemborong apalagi yang mau direnovasi. Ini aula mau kita renovasi juga. Ya udah saya kerjain, dikerjain aula selesai. Utangnya nggak tahu berapa ratus juta mas itu. Begitu Pak. Nah terus belum terjalinnya kerjasama antar masjid. Masjid ini masih jalan sendiri-sendiri. Belum ada koordinasi. Gak usah jauh-jauh. Sepila Ilhami, Pila Rizki Ilhami. Ada berapa masjid? Di sini satu, di Pila Ilhami ada masjid kan beberapa. Atau sekelurahan ini. Kelurahan apa ini? Ada berapa masjid sekelurahan? Pernah nggak pengurusnya ketemu? Nah, masjid ini mempelopori bikin pertemuan pengurus masjid sekelurahan. Umpama ada 15 masjid, ada 15 lebih kali. Kalau di Jakarta tuh satu kelurahan rata-rata 20 masjid rata-rata ya. Saya pernah diundang di kelurahan Cibubur, itu 35 masjid sekelurahan. Kelurahan Cibubur. Jadi sebenarnya Cibubur itu nama kelurahan di Jakarta Timur. Sekarang udah mau nyampe Jonggol masih disebut Cibubur. Bekasi, mau nyampe Bekasi emang udah di Bekasi masih Cibubur. Sekitar Jati Asih, Jati Makmur apa segala macam itu masih disebut Cibubur. Sama kayak Bintaro. Bintaro itu nama kelurahan. Kelurahan saya Pondok Pinang dulu. Seberangnya ada kali Pesanggerahan, itu Bintaro. Sekarang udah Pondok Aren masih Bintaro aja. Nah, begitu. Maka jalin kerjasama ini. Nah kalau 9 problematika masjid, maka langkah memakmurkan masjid juga ada 9, yaitu menyamakan persepsi. Caranya tadi, konsolidasi pengurus. Bagaimana 50-60 orang pengurus itu memainkan perannya masing-masing. Maka pengurus itu harus dikasih tugas dan wewenang. Kadang-kadang tugas dikasih, wewenangnya enggak. Itu seperti tangannya diikat. Contohnya gimana tuh ya? Kalau di masjid dikasih tugas tapi enggak dikasih wewenang. Kalau dikasih tugas biar dia kerjakan sepenuhnya. Ini kadang-kadang saya sebagai ketua ngerjain juga tugasnya dia. Tugasnya dia apa? Nyari khotib.
Misalnya begitu, cari khotib. Dia cari khotib, dapat. Tapi saya sebagai ketua nyari juga. Bagaimana seksi ibadah? Udah dapat khotib? Udah, selesai nih saya susun. Penuh setahun? Penuh. Wah, saya juga nyari. Buat minggu ketiga Januari, minggu kedua 4 Februari, dan beberapa. Waduh, gimana Pak? Ya dicoret aja yang ente cari, batalin. Wah, nggak bisa begitu dong Pak. Gitu. Akhirnya apa? Ngambek dia, mutung, nggak mau lagi dia ngurusin. Kenapa? Dia juga nggak enak sama ustadz yang dia hubungi. Itu contoh. Itu namanya ngasih tugas tapi nggak ngasih wewenang. Konsolidasi jamaah. Maka data ini jamaah. Sekarang kan mendata gampang ya. Pakai Google Form. Bikin aja form apa yang dibutuhkan. Nama, alamat, tempat tanggal lahir, pendidikan 1, 2, 3, 4, 5, 6. Pekerjaan atau pengalaman kerja 1, 2, 3. Kan orang suka kerja pindah-pindah kan. Kontrak ya pindah-pindah. Begitu. Sama kayak main bola, kontrak juga. Dulu main di Persija, pindah ke Bali dan sebagainya. Data, kemampuan baca Quran, A, B, C, D, pilihannya. Tidak kenal huruf, terbata-bata, bisa tanpa tajwid, bisa dengan tajwid, mahir. Jadi dalam rangka konsolidasi jamaah perlu pendataan. Penghasilan A di bawah 5 juta, B 5 sampai 10, C 10 sampai 15, begitu. Sehingga kita bisa mengkategorikan orang, ini orang miskin, ini orang sedang, ini orang kaya. Baik. Terus perumusan program. Program apa yang mau kita lakukan? Perbaiki mekanisme kerja, tumbuhkan rasa memiliki terhadap masjid. Kalau dia sakit, kita jenguk, kita doain, itu ada rasa memilikinya. Ini sebagai pengurus jenguk. Apalagi kalau dia ngundang, kita datang. Kalau dia sukses, berhasil, kita ucapkan selamat. Selamat Pak. Selamat apa nih? Saya dengar anak Bapak udah diwisuda kemarin. Oh iya, alhamdulillah udah diwisuda. Ucapan selamat. Apakah nelpon, apakah lewat WA, apakah datang? Yang bagus datang. Kalau datang kan ada kuenya. Kalau WA mah nggak ada kuenya. Begitu. Anak muda belum dapat jodoh, cariin jodoh oleh pengurus masjid. Rasa memilikinya terhadap masjid besar itu. Ada nggak pengurus masjid nyariin jodoh buat remaja masjid? Hah? Nggak ada. Kata pengurus masjid, Bu, saya aja mau nyari lagi belum dapat. Nah, ya biar gampang bebesanan aja. Sesama pengurus masjid bebesanan. Kalau mau melengkapi fasilitas masjid, menggalang pendanaan masjid.
Masjid ini kan harus membuat program. Apa saja tuh program dalam setahun? Terus anggarannya berapa? Ada anggaran kegiatan, ada anggaran operasional rutin. Operasional rutin itu misalnya bayar listrik, urusan kebersihan, bayar wifi, ada wifi nggak? Itu namanya operasional rutin. Honor marbot, gitu. Marbot dikasih honor, buatkan standar kerjanya. Kalau nggak sesuai standar, enak ngomelinnya, gitu. Sekarang susah ngomelinnya marbot. Kenapa? Orang honornya nggak standar. Ini gimana kok nggak bersih begini? Pak, kalau pengen bersih yang ngepel aja, Pak. Loh, bukannya lo yang jadi marbot? Iya, saya jadi marbot. Kalau Bapak mau nih 7,5 saya kasih. 7,5 apa? 750. Jadi lu dikasih honor 750. Iya. Pantas nggak bersih WC. Pengurus, itu marbot honornya ditambah. Saya dengar 750. Iya. Kalau gitu tambah lagi dah 7,5. Jadi berapa? 7,5 sama 7,5 jadi berapa? Kok jadi turun? 7,5 tambah 7,5, kenapa jadi 1,5? Bukan jadi 15. 7,5 tambah 7,5 kan 15 ya? Emang belajar matematikanya di mana? Dihitung sehingga anggaran kita dalam 1 bulan itu 50 juta misalnya, 50 juta. Sementara tromol yang kita dapat 5 juta, 6 juta. Lah kalau 6 juta saja kali 4 itu baru 24. Katakanlah 25. Butuhnya 50, dapatnya 25. Nih nombokin yang 25 juta bagaimana? Cari terobosan baru. Maka komunikasi kepada jamaah penting. Sebab apa? Jamaah kita tidak Jumatan di sini. Dia pada kerja. Pernah ada musola di Parung Panjang minta kepada saya manajemen masjid, karena rencananya itu musola mau dijadikan masjid. Mereka perlu pembekalan soal manajemen masjid. Lah saya tanya, kalau ini dari musola mau jadi masjid, sholat Jumat bisa nggak dikerjakan di sini? Siapa jamaahnya yang sholat Jumat di sini? Nggak ada, karena kita semua pada kerja. Jadi nggak ada Jumatan, nggak ada, karena jamaahnya anak-anak paling. Kalau begitu jangan jadi masjid, tetap musola saja. Masa masjid Jumatan tanggal merah doang? Kalau Jumatnya tanggal merah baru sholat Jumat di situ. Wah, jangan. Lalu menjalin kerjasama antar masjid. Begitu Pak. Saya persilahkan, mungkin ada pertanyaan, ada tanggapan. Baik, Bapak Ibu sekalian, alhamdulillah Ustaz sudah menyampaikan dan sangat mengingatkan kita hal-hal yang realitas di
aktivitas kita di masjid ya. Mudah-mudahan di raker nanti insya Allah kita bisa perbaiki semua itu. Ada yang mau ditanyakan Bapak Ibu? Mumpung Ustadz ada di sini, hal-hal yang mungkin masih menjadi sebuah masalah buat kita. Pak Tony Alam, Ketua Perpas. Pastu? Bapak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Ustadz atas kesempatannya untuk bertanya. Di Villa Rizky Ilhami ini Ustadz, mungkin untuk masjidnya cuma satu, tapi di beberapa blok itu kita punya musola Ustadz, gitu. Ya mungkin ini salah satu yang menjadi problem ya mungkin buat pengurus masjid, tapi buat pengurus musola juga mungkin ini problemnya di dalam rangka konsolidasi jamaah gitu, atau rendahnya partisipasi jamaah gitu, karena konsentrasi jamaah itu terpecah antara ke musola dan ke masjid gitu. Jadi mulai dari partisipasi jamaah apabila kita mengadakan kajian, atau apabila kita minta kesediaannya untuk menjadi pengurus aktif gitu. Terkait masalah ini, kira-kira menurut Ustadz ada solusi enggak gitu ya buat pengurus masjid ataupun pengurus musola sendiri? Karena terkadang jamaah itu kalau dia sudah aktif di musola, ke masjidnya menjadi berkurang gitu. Jarang sekali jamaahnya aktif di musola tetapi aktif di masjid juga. Begitu juga untuk masalah donatur. Jadi terkadang lebih aktif menjadi donatur di musola, donatur di masjid menjadi berkurang. Sementara di masjid sendiri, terutama di masjid yang berada di lingkungan perumahan seperti ini, bukan masjid-masjid transit gitu Ustadznya. Jadi notabene yang diandalkan itu benar-benar warga itu sendiri gitu Ustadz. Nah, untuk meramaikan kajian atau partisipasi jamaah yang sudah terpecah konsentrasinya antara di masjid dan musola, itu ada solusi nggak kira-kira Ustadz? Karena kita kepengen banget kajian-kajian itu tidak hanya ramai di musola, di masjid juga kami menginginkan tidak kalah ramai juga Ustadz. Terima kasih Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Musola itu harus diposisikan sebagai unitnya masjid, anak buahnya masjid, sehingga masjid dengan musola itu harus dalam satu koordinasi. Untuk itu pengurus masjid dan pengurus musola harus kumpul membicarakan terkait koordinasi. Di antaranya, kalau orang sudah menjadi pengurus musola, dia juga jadi pengurus masjid, maka ibaratnya kayak orang punya istri dua. Saat kapan dia di musola, saat kapan dia di masjid. Begitu, tinggal diatur waktunya. Toh kita nggak ada kesulitan dalam soal transportasi menuju masjid. Sepeda punya, motor ada, mobil ada, tempat parkir cukup. Begitu. Yang kedua, kegiatan-kegiatan masjid itu juga terkoneksi dengan musola. Misalnya tadi didata, yang didata itu termasuk jamaah musola karena di dalam koordinasi. Ibarat RW ada data penduduk seluruh RW, tapi di RT juga ada kan? Gitu. Berdasarkan pendataan maka ada
10 jamaah musola itu yang belum kenal huruf. Yang belum kenal huruf Quran semuanya ada 100. 10 ada di musola ini. Program dari masjid pemberantasan buta huruf itu diturunkan ke musola itu. Jadi pelaksanaannya di musola. Kalau di musola itu nggak ada guru, gurunya dari masjid. Itu namanya dalam koordinasi. Untuk kegiatan-kegiatan yang membutuhkan kehadiran orang banyak, waktunya jangan berbenturan dengan kegiatan di musola. Musola jangan membenturkan kegiatan waktunya dengan kegiatan masjid. Dengan harapan jamaah musola datang ke masjid untuk kegiatan yang memerlukan orang banyak. Begitu. Contohnya misalnya masjid mengadakan kuliah duha misalnya. Kuliah duha ini diharapkan jamaahnya penuh, banyak. Maka musola-musola jangan ngadain kuliah duha pada waktu yang sama. Diharapkan malah musola itu melakukan mobilisasi jamaah. Bagaimana keuangan? Keuangan bisa disepakati. Mana musola yang kelebihan uang itu bisa semacam nyetor ke masjid. Semacam nyetor ke masjid. Karena ada program masjid yang juga diturunkan ke musola. Gurunya dari masjid. Misalnya, masjid kaya bantu masjid miskin, musola kaya bantu musola miskin. Nah begitu. Yang jelas kalau sekarang malah dengan serba online itu orang berinfak ke masjid lintas wilayah. Misalnya orang dari Kebon Jeruk berinfak kemari, gitu. Kenapa? Karena dia punya family atau dia punya teman di sini. Teman kita itu, temannya itu menginformasikan kegiatan. Kalau mau infak, nih nomor rekeningnya, nih barcode-nya. Berinfak tuh dari Kebon Jeruk kemari. Sebagaimana orang dari sini mungkin aja berinfak ke Kebon Jeruk. Begitu juga orang kurban. Kurban kalau di sini udah banyak, misalnya begitu. Sementara di kampung sana nggak ada, sedikit. Akhirnya apa? Kirim aja ke sana kurban. Kira-kira begitu, Pak. Ya. Baik, Masya Allah pertanyaan yang faktual banget ya dan dijawab oleh Ustadz. Mudah-mudahan kita bisa bahas ya nanti terkait dengan kondisi yang ada pelan-pelan dan memang kita mengarah ke sana. Mudah-mudahan menjadi sebuah komunikasi, koordinasi antara masjid dan musola dan yang paling penting adalah menyamakan persepsi dan menyatukan hati sebenarnya. Ini yang paling tidak mudah adalah menyatukan hati, bahwa tidak berusaha untuk masing-masing tampil dan segala macam itu yang terjadi. Ibu-ibu ada mungkin? Cukup? Iya, cukup mungkin ya. Ini pemanasan saja karena ada banyak yang harus kita bahas. Pak itu mau nanya tentang 2 pos tadi atau gimana? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Ustadz. Sedikit aja ya Pak Ketua ya. Dari problematika itu kebetulan juga bidang saya kan remaja masjid Ustadz. Jadi kalau diajak anak zaman sekarang kan beda ya Ustadz ya. Karena dulu kan gampang punya ikut bapaknya. Sekarang kan mereka dengan dunia sendiri diajak ke masjid susah. Tapi kalau acara Karang Taruna gampang gitu. Jadi ada perbedaan. Kalau diajak remaja masih susah, kalau Karang Taruna banyak yang mau. Itu solusinya gimana Ustaz? Terima kasih.
Baik. Yang mukanya masih remaja nanya soal remaja masjid. Iya, mukanya kelihatan makin remaja bahas ini. Maka perlu kerjasama antar remaja masjid dengan Karang Taruna. Mana-mana kegiatan Karang Taruna yang bisa dibawa ke masjid, bawa ke masjid. Karang Taruna bikin pelatihan pranikah. Kan anak muda mau nikah mesti dipersiapkan, yang selama ini kita lupa mempersiapkan. Yang kita ingat nyari gedung. Bahkan kadang-kadang ngelamarnya belum, nyari gedung udah. Udah dapat gedung baru nyari tanggal, baru ngelamar. Ini orang sekarang banyak yang terbalik emang. Ngelamar dulu, habis ngelamar baru cari tanggal, habis cari tanggal baru cari gedung. Baik. Terus kita mesti bertanya kepada anak remaja, kegiatan itu yang enak kegiatan apa ya? Ngomong-ngomong, kamu udah bisa editing video belum? Maksudnya bagaimana, Pak? Ya misalnya merekam, terus diedit, kasih tulisan dan sebagainya. Bisa nggak? Belum. Selama ini ya begitu-begitu aja video. Mau nggak kalau kita ngadain pelatihan editing video? Boleh? Nah, bikin. Remaja masjid bikin pelatihan editing video. Udah bisa, ditugaskan. Kalau ada ceramah nih Ustadz, itu direkam. Terserah mau pakai siaran langsung boleh, streaming. Pakailah aplikasi misalnya Live Studio. Udah ada tulisannya, bisa ditulis. Ustadz Ahmad Yani temanya apa gitu. Setiap kali kamu memposting video, kamu dikasih honor. Honornya 100.000. Kita pengajian seminggu sekali. Kan lumayan dapat 400.000. Kan pengajian cuma 1 jam. Oh iya boleh Pak. Dapat dia tuh uang. Lama-lama dia malah ngusulin, Pak bagusnya pengajian seminggu 2 kali Pak. Begitu. Dia memposting video ceramah, dia dengerin juga gitu. Itu contoh. Kegiatan apa lagi? Jadi mesti ditanya anak-anak remaja itu. Kita jangan dulu beranggapan anak sekarang emang susah. Enggak begitu juga. Kenapa? Kalau soal ngajak susah itu dari dulu. Dari dulu begitu susah. Karena setiap zaman ada situasi tersendiri. Ada remaja masjid itu kalau pengajian malam Sabtu. Malam Sabtu. Waktu itu ada sinetron Sidul Anak Sekolahan. Malam Sabtu itu. Itu anak-anak remaja pada nggak datang pengajian. Setelah ditanya, kenapa pada nggak datang? Ngelihat Sidul. Akhirnya apa? Pengajian dirubah malam Jumat. Itu Sidul bisa mengalahkan pengajian remaja masjid itu. Itu contoh. Anak-anak, bagaimana kalau kita camping? Mau nggak camping? Di mana? Cibodas. Enak. Ya, pada mau camping.
acaranya camping. Tapi isinya apa? Acara campingnya ngapain? Pelatihan kepemimpinan remaja masjid. Sehingga udah selesai program itu, pengen dia jadi pengurus remaja masjid. Bikin sesuatu yang menyenangkan, yang bermanfaat buat mereka. Maka diperlukan kreativitas. Ibu, bapak jangan cuma ngeluh. Anak-anak kecil sekarang maunya HP aja. Ya kasih dong permainan yang bukan HP. Ada bola kecil. Bola kecil digelindingkan dari situ kemari. Tapi ini anak bertiga pindah-pindah. Nah, dia dikasih apa? Kardus misalnya, triplek misalnya. Pegang triplek. Kalau bola ini udah ke sini, ini pindah sini. Pindah lagi. Jadi ini pindah, ini pindah. Itu kan udah bergerak namanya dia. Kalau ngomel mah gampang. Tapi kreativitas itu yang susah, mesti dicari. Begitu Pak. Baik. Siap. Ya kalau ini sekali lagi pemanasan karena memang banyak hal yang perlu kita bahas dan tadi juga ada tantangan dari Ustadz ke depan bisa kita jadikan sarana undang masjid-masjid lain untuk sama-sama kita menjadi pengurus yang lebih baik ya, DKM yang lebih baik. Dan nanti kita bahas sama-sama, ada agenda juga di situ. Walaupun agak mundur tapi di agenda yang final per bidang itu juga bisa kita press waktunya insyaallah. Baik Bapak Ibu sekalian, Ustaz jazakallahu khair atas kehadirannya dan ilmu yang sangat daging banget buat kita untuk mudah-mudahan sekali lagi menjadikan wasilah DKM dan Majelis Ta'lim ini menjadi sebuah nilai kita di hadapan Allah untuk sama-sama wa ta'awanu 'alal birri wa taqwa ya insyaallah. Demikian kurang lebihnya mohon maaf ya. Nanti setelah ini mungkin alam ada lanjut ke agenda berikutnya dipimpin oleh Pak Akbar. Kita tutup dulu dengan hamdalah dan kafaratul majelis. Alhamdulillahirabbil alamin subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.